Hari ini kita akan melanjuti pembahasan kita di dalam pneumatologi, dan ini sudah menjadi pertemuan yang ke-8. Dan saya pertama-tama mungkin mau minta maaf ya, karena di dalam caption yang kita sebar di WA itu saya tulis bahwa ini adalah pertemuan yang terakhir, dan setelah saya mempersiapkan materinya ternyata nggak bisa nggak bisa menjadi yang terakhir gitu ya. Emang gerakan Pentakosta karismatik itu gerakan yang sangat-sangat besar ya. Jadi banyaknya materi yang perlu kita cover. Jadi ini adalah pertemuan yang kedua terakhir. Yang berikutnya akan menjadi yang terakhir ya. Harap itu benar-benar terakhir gitu ya. Jadi yang berikutnya kita akan mengcover gerakan karismatik itu. Hari ini kita akan membahas itu ya, membahas teologi atau enggak doktrin ya dari gerakan Pentakosta. Ya, sebelum-sebelumnya kan kita melihat bagaimana Pentakosta itu dilahirkan, ya konteksnya bagaimana, dipengaruhi oleh apa, dan bagaimana gerakan Pentakosta ini maju ke dalam fase kedua, the second wave ya, gelombang kedua, dan dari sana juga ada variasi perkembangan teologis. Tapi hari ini kita mau lebih merefleksikan ya, kita mau lebih tanggapin secara kritis ya, apa yang dipaparkan, apa yang dipercayai di dalam doktrinnya mereka. Kita masih ingat ya, di dalam gerakan Pentakosta ada 4 pilar ya, 4 pilar doktrin gitu. Ya, jadi ada 4 pilar. Walaupun gerakan Pentakosta itu ada variasinya, ada perkembangannya, tetapi kita lihat 4 pilar ini ya, itu tetap hadir di setiap ya perbedaan-perbedaan mereka, bahkan di dalam kelompok-kelompok yang terjadi di dalam ya. Mereka semua tuh pegang 4 pilar teologi ini, yaitu keselamatan dalam Kristus, ya, baptisan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus, penyembuhan, healing ya. Dan healing ini, penyembuhan ini yang akan juga terus dilanjuti dalam gerakan karismatik ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat bahwa walaupun gerakan karismatik itu disebut sebagai gelombang ketiga dari Pentakosta, tetapi sifatnya gerakan karismatik yaitu bukan cuma satu perkembangan, tapi bahkan bisa dibilang itu satu evolusi gitu ya. Ada banyak hal yang dia udah putus dengan pilarnya Pentakosta ya, ada hal yang mereka lanjuti ya. Tapi untuk Pentakosta ya, baptisan Roh Kudus, healing, sama return of Christ ya, kembalinya Yesus Kristus. Nah, di dalam 4 pilar ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang pertama dan yang terakhir, keselamatan dalam Kristus sama kembalinya Kristus ya, itu sebetulnya perdebatannya itu nggak terlalu besar kan ya. Kita semua denominasi apapun ya, yang ortodoks, kita semua percaya kita diselamati dalam Kristus. Mereka juga percaya orang manusia itu diselamati dalam Kristus, hanya dalam Kristus saja. Dan kita semua juga percaya bahwa Kristus yang sudah naik ke surga akan kembali lagi. Itu no problem at all. Ya, pasti di sininya bisa bercabang dalam milenialisme ya. Kita pernah bahas premill, postmill, amil gitu. Tapi ya mau bilang sangat krusial ya juga nggak krusial banget gitu ya. Ya, kalau kutip pendeta Aiter gitu, dia kan selalu bilang kan ya, nggak mempengaruhi keselamatan gitu ya. Yang nggak mempengaruhi keselamatan ya oke lah. Ini masalah yang keempat ya. Tetapi yang bermasalah bagi kita, khususnya bagi teologi reform, adalah yang kedua dan yang ketiga ya, baptisan Roh Kudus dan juga penyembuhan. Dan saya mau masuk yang ke penyembuhan dulu. Saya mau tackle yang penyembuhan, karena penyembuhan itu masalah teologi yang menurut saya itu jauh lebih gampang untuk kita responi, untuk kita tanggapi gitu. Orang-orang Pentakosta percaya adanya penyembuhan, mujizat penyembuhan. Seharusnya orang-orang reform ya, orang-orang Kristen, kita juga percaya ada mujizat penyembuhan ya. Selain kelompok-kelompok kecil, minoritas-minoritas di dalam teologinya reform ya, khususnya mungkin Louis Berkhof gitu ya. Mereka tuh ada sekelompok minoritas di dalam
tradisi reform yang percaya atas cessationism. Sis, ini dari kalimat terjemahan secara literal ya ini berhentiism gitu. Berhentiism ya. Sesasionis ya. Sesasionis itu berkata bahwa setelah Alkitab itu sudah komplit kanonnya di dalam pimpinan Tuhan, sudah ada perjanjian lama dan sudah ada perjanjian baru ya. Mujizat itu semua sudah berhenti gitu. Kita udah nggak butuh lagi mujizat untuk percaya kepada Tuhan. Kita sudah ada wahyu Tuhan yang di dalam dirinya sendiri juga bisa dihitung sebagai mujizat yang sangat besar kan ya. Jadi orang-orang demikian ya di dalam reform, mereka percaya sekarang kita nggak lagi ngomong tentang mujizat gitu. Nggak ada lagi mujizat bahasa roh, nggak ada lagi mujizat healing dan seterusnya. Tetapi saya mau tekankan sekali lagi ya, ini adalah satu kelompok minoritas di dalam teologi reform gitu. Saya sendiri ya susah untuk menerima posisinya mereka gitu ya. Karena sangat dari hak apa ya, kayak hak apa atau dari teologi mana atau dari kalimat apa yang kita bisa katakan, yang kita bisa pegang bahwa mujizat itu nggak akan nyata, nggak akan ada lagi gitu. Dari sudut apa, dari poin apa yang kita bisa pegang untuk mengatakan bahwa Tuhan nggak bisa lagi melakukan mujizat di dalam kehidupan kita, di dalam dunia saat ini gitu. Saya pikir sulit gitu. Ya. Mungkin itu bukan teologi dari Alkitab ya, tapi mungkin itu kita sedang memaksa Tuhan untuk jangan melakukan mujizat lagi. Saya nggak tahu ya. Tapi saya pikir standpoint ini itu susah dipertahankan gitu. Ya. Pastinya kita nggak menganggap, kita juga nggak memaksa Tuhan harus melakukan mujizat untuk menyatakan kehadirannya, kemuliaannya. Itu bukan posisi kita. Ya. Tuhan nggak perlu untuk menyatakan mujizat itu. Kita juga nggak membutuhkan mujizat penyembuhan, mujizat yang eksternal untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Karena Paulus sendiri sudah katakan dengan jelas, kita semua diselamatkan oleh iman, by faith ya. Through faith in Christ alone gitu. Ya, through faith in Christ alone. Tetapi di dalam pihak yang lain itu juga sama, ini penting ya. Bahwa kita nggak boleh hentikan, kita bukan Tuhan gitu. Ya. Kita bukan Tuhan, kita nggak bisa memaksa Tuhan, kita nggak bisa hentikan Tuhan. Ya Tuhan kalau dia mau terus, kalau dia mau di dalam kondisi atau situasi tertentu ya, melakukan mujizat, ya, kenapa enggak? Why not? Ya? Why not gitu? Ya. Boleh-boleh aja ya. Jadi ini posisi kita ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya, terhadap yang namanya penyembuhan ya, penyembuhan. Kita harus sadar bahwa mujizat itu sungguh-sungguh nyata, mujizat itu sungguh-sungguh ada ya, dan mujizat itu bentuknya itu beda-beda gitu. Ini yang perlu kita sadari. Mujizat itu bentuknya beda-beda. Mujizat itu bukan hanya di dalam bentuk penyembuhan. Ya. Kita bisa percaya, kita ada iman, itu juga mujizat. Ya. Kita yang udah mati secara rohani, kita tuh benar-benar mati. Kita tuh mayat rohani. Kita tuh bukan orang rohani yang sedang tertidur gitu. Kita tuh mayat rohani. Kita semua udah mati dalam rohani kita. Bagaimana orang mati itu bisa memiliki iman? Sebetulnya itu mujizat. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Jadi kita percaya, beriman pun itu juga mujizat. Kita harus sadari itu. Ya. Kalau kita sadari hal itu, kenapa kita hanya menekankan penyembuhan saja gitu? Ya. Ini bukan satu-satunya bentuk mujizat. Yang berikutnya terhadap mujizat, kita juga jangan terlalu membedakan terhadap penyembuhan. Kita jangan membedakan, terlalu memisahkan penyembuhan yang supranatural sama penyembuhan yang natural. Kesalahannya gerakan Pentakosta adalah ya penyembuhan yang supranatural itu datang dari Tuhan. Ya. Tapi penyembuhan yang datang dari obat, dari tangan dokter, itu penyembuhan yang dari manusia. Ya. Tetapi kita kan tahu itu konyol ya. Mau dari tangan manusia ataupun mau yang Tuhan langsung berikan secara instan, yang secara mujizat, yang supranatural atau yang natural, ya. Itu semua tuh dari Tuhan gitu, ya. Semua tuh dari Tuhan. Dan khususnya dalam poin ini ya, kita sebagai orang-orang Injili juga sangat
harus sangat hati-hati, karena kita juga bisa jatuh di dalam prinsip yang sama, cuman bentuknya berbeda aja. Ya, seringkali kita di dalam dunia Injili juga sama kan ya. Orang kalau percaya di dalam KKR ya, di dalam KKR maju ke depan, langsung angkat tangan, ya, langsung bertobat, ya kita anggap itu sebagai pekerjaan Tuhan gitu. Itu pekerjaan Tuhan. Sama seperti mereka kan ya. Oh, yang penyembuhan instan itu pekerjaan Tuhan gitu. Tetapi orang yang percaya di dalam gereja melalui katekisasi, yang mungkin bertumbuh di gereja, yang mungkin nggak sadar kapan mereka percaya, langsung kita anggap, oh itu biasa-biasa saja gitu. Itu natural lah. Itu emang sepatutnya, atau itu emang cara dunia atau cara manusia gitu. Tetapi orang yang nangis-nangis, bertobat, langsung ambil komitmen dalam KKR, itu dari Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi yang dari gereja itu biasa-biasa saja. Ya, bentuknya itu berbeda, tetapi prinsipnya itu sebetulnya itu sama gitu. Ya. Jadi jangan kita tuh bilang, oh saya nggak setuju dengan mujizat, kamu harus mengerti mujizat begini. Tetapi kita sendiri menghidupi prinsip yang sama, cuman bentuknya atau nggak topengnya berbeda saja. Ya, ini ya poin tambahan lah ya. Oke, jadi di dalam mujizat sekali lagi, konklusinya adalah kita tuh nggak menolak mujizat, kita nggak menolak penyembuhan. Tapi penyembuhan bukan pre-exquisite ya, bukan requirement, bukan satu standar atau keperluan untuk iman gitu. Ya. Adanya mujizat, adanya penyembuhan, enggak adanya penyembuhan itu enggak mempengaruhi kita untuk bisa atau enggak percaya gitu. Ya. Itu standpoint kita. Ya. Kita masih ingat di dalam Alkitab Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta kan ya. Dan hanya satu yang kembali gitu. Dari sini kan kita bisa lihat ya, orang yang disembuhkan, orang yang bahkan mengalami penyembuhan pun nggak tentu tuh kembali kepada Tuhan gitu. It's not a requirement. Ya. Dan ya penyembuhan itu gampang. Yang lebih sulit, yang saya mau tanggapin lebih banyak lagi adalah tentang baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian ini. Kita tuh masih ingat bahwa untuk teologi Pentakosta, mereka bilang bahwa orang Kristen ya, untuk menjadi orang Kristen, untuk memilih ya bisa dibilang untuk memiliki iman yang sesungguhnya, untuk menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya ya, setiap orang tuh harus mengalami baptisan Roh Kudus ya. Harus mengalami baptisan Roh Kudus. Sebetulnya dalam kalimat ini sendiri ya, in itself, kita tuh sama sekali nggak menolak juga kan ya. Kita juga percaya bahwa semua orang yang lahir baru ya, harus dibaptis oleh Roh Kudus ya. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus adalah sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang sebenarnya gitu. Tetapi problem di dalam teologi Pentakosta adalah untuk mereka baptisan Roh Kudus menjadi dua langkah ya. Ini dua langkah. Kamu pertama-tama kamu tuh percaya. Setelah kamu percaya ya, dan ini termasuk percaya dan dibaptis oleh air. Juga yang percaya kan dibaptis oleh air. Kamu dibaptis oleh air, kamu tuh percaya, itu tuh nggak cukup. Ya, itu tuh nggak cukup. Karena itu belum termasuk sebagai baptisan Roh Kudus. Ya. Kamu perlu dibaptis oleh Roh Kudus, dan tandanya kamu dibaptis oleh Roh Kudus itu apa? Tandanya adalah kamu bisa berbahasa roh. Ya, ini namanya baptisan Roh Kudus dalam Pentakosta. Jadi kita bisa lihat dalam teologi Pentakosta, bahasa roh menjadi satu requirement, ya, satu tanda bahwa kamu udah sungguh-sungguh diselamatkan, bahwa kamu sungguh-sungguh dimiliki oleh Tuhan. Karena bahasa roh menunjuk kepada baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah yang hal kamu terima setelah kamu percaya. Two step. Dan masalah yang terbesar itu di mana ya Bapak Ibu sekalian? Masalah terbesar yang kita hadapi ketika kita mau meresponi hal ini adalah teologi yang mereka pegang dan percaya ini itu seolah-olah diambil atau enggak didasarkan oleh Alkitab. Perbedaan gerakan Pentakosta dan misalnya sama gerakan yang bidat seperti Saksi Yehova ataupun Mormon, mereka bukan menciptakan teologi mereka dari wahyu yang baru. Ini dua hal yang sangat berbeda.
Mormon sama Saksi Yehova, ada Alkitabnya mereka sendiri gitu. Ya, mereka mengubah wahyu Tuhan dan mereka membangun teologi mereka dari Alkitabnya mereka. Pentakosta bukan demikian. Ya. Pentakosta membangun teologi mereka dari Alkitab yang juga kita baca, yang juga kita percayai. Ya. Dan kalau kita hanya mengerti sekilas saja, melihat sekilas saja ya, kita akan lihat ya kayak apa yang mereka katakan, itu ada betulnya gitu. Ya. Karena ini adalah gambaran yang yang kita melihat dengan jelas ya, yang terjadi di dalam Kisah Rasul gitu. Ya. James Dunn bilang ya, ketika dia coba mengkritik ya, kritik as in positif sama negatif. Ketika dia mengkritik gerakan Pentakosta, dia bilang seluruh teologinya gerakan Pentakosta ya, itu dibangun dari kitab Kisah Rasul gitu. Ya. Dibangun dari kitab Kisah Rasul. Ya. Kita kan sudah pernah katakan juga ya sebelumnya bahwa gerakan Pentakosta itu mereka mencoba mau restorasikan kondisi gereja mula-mula kan ya. Dan gereja mula-mula, gambaran gereja mula-mula yang mereka mau restorasikan, itu gereja mula-mula seperti apa? Gereja mula-mula seperti di dalam kitab Kisah Rasul gitu ya. Karena ada satu cenderungan ya, karena ada satu keinginan untuk mau menghidupi lagi gereja mula-mula ala Kisah Rasul. Ya. Itulah kenapa mereka membangun teologi baptisan Roh Kudus ini. Karena untuk mereka ketika mereka membaca Alkitab, ketika mereka baca khususnya Kisah Rasul, mereka melihat bahwa ya orang-orang yang percaya, ya itu mereka percaya dan dibaptis. Ya. Percaya sendiri itu nggak cukup. Ya, kamu lihatlah di gereja kita banyak orang juga percaya kan ya, kekristenan di dalam dunia juga banyak orang juga percaya, tapi kenapa mereka hidupnya kacau? Kenapa mereka nggak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan seterusnya? Ya karena mereka nggak ada baptisan Roh Kudus. Ya ini mirip sekali dengan pikiran yang Wesley kan ya, second blessing. Saya mau ingatkan sekali lagi ya, struktur dua langkah ini itu diambil dari John Wesley dari Methodist gitu. Karena itu yang dia lihat ya, bahwa manusia itu nggak cukup. Manusia dibaptis itu nggak cukup, harus ada second blessing dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Tapi bentuknya bukan prinsipnya diambil sama Pentakosta, tetapi sekarang baptisan Roh Kudus ini harus ditandai dengan bahasa lidah. Jadi saya mau bahas ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ayat-ayat atau enggak kejadian-kejadian yang mereka pakai untuk mendukung teologi mereka gitu. Karena kalau kita mau menjawab mereka, kita mau berdialog dengan mereka, ya, mereka sendiri pakai Kisah Rasul, kita sendiri juga harus jelaskan kepada mereka apa yang dimaksud dalam Kisah Rasul juga kan ya. Kita nggak bisa bilang, kamu pakai Kisah Rasul, sini saya jelaskan dari kitab Wahyu, dari kitab Kejadian, ya bisa juga sih. Tetapi sebelum kita masuk ke kitab lain, kalau mereka memakai kitab Kisah Rasul, ya sudah, kita juga kembali kepada kitab Kisah Rasul untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ini tuh sangat-sangat problematis gitu, sangat-sangat problematis. Ada 4 cerita fondasional ya, ada 4 cerita dasar yang mereka pakai untuk mendukung doktrin mereka atas baptisan Roh Kudus ini ya. Jadi kita akan meresponnya satu persatu gitu. Ya, jadi mereka pertama-tama pakai ceritanya Pentakosta sendiri ya, kejadian Pentakosta sendiri. Habis itu mereka bilang bahwa kamu juga lihat ya, selain Pentakosta, Paulus sendiri dia percaya dan setelah itu baru dibaptis. Dan itu ada gapnya kan ya. Paulus itu bukan langsung percaya dan langsung dibaptis di tempat itu. Paulus itu percaya dan setelah 3 hari baru dia dibaptis gitu. Jadi dia percaya dulu, baru dia dibaptis ini. Ini lihat ya, ada dukungannya gitu. Mereka juga mengutip Cornelius ya, yang dibilang adalah orang benar, orang yang percaya, baru akhirnya dia dibaptis gitu. Mereka juga pakai Kisah Rasul pasal 19, di sana ditulis bahwa murid-murid di Efesus, mereka sudah percaya, mereka disebut sebagai murid, dan akhirnya mereka baru dibaptis oleh Roh Kudus. Setelah mereka percaya, mereka disebut murid, mereka dibaptis, second step ini, baru mereka sungguh-sungguh dianggap sebagai orang percaya. Jadi sekali lagi kita mau responi satu persatu gitu. Yang pertama-tama, Pentakosta
ya Pentakosta. Argumennya kan harusnya jelas ya. Kamu lihat murid-murid Yesus, rasul kan ya? Mereka sudah percaya toh? Ya, mereka sudah percaya, tetap mereka semua dibaptis di dalam kejadian Pentakosta gitu. Ya, mereka dibaptis dalam kejadian Pentakosta. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal apa itu Pentakosta ya, saya percaya kita semua juga sudah tahu ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Pentakosta itu satu kejadian yang khusus gitu. It's a special event ya. Hanya pernah akan terjadi satu kali sepanjang sejarah gitu. Kenapa? Karena Pentakosta adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk inaugurasikan gereja gitu. Kejadian Pentakosta itu signifikansinya bukan hanya mereka bisa melakukan mujizat atau mereka dibaptis untuk mereka bisa percaya, bukan. Tapi Pentakosta itu Tuhan kerjakan untuk menyatakan bahwa sekarang kita sungguh-sungguh sudah masuk ke dalam zamannya gereja gitu. Kita sudah sungguh-sungguh masuk ke dalam zamannya tubuh Kristus. Itu Pentakosta. Jadi kita nggak bisa mengambil kejadian Pentakosta sebagai dukungan bahwa oh ya, keselamatan kita perlu percaya dan dibaptis, sama seperti murid juga percaya dan dibaptis dalam Pentakosta. Pentecost is a one time event ya, nggak pernah diulangi lagi ya, nggak pernah diulangi lagi ya. Jadi yang pertama ya cukup kuat gitu. Tetapi ya mereka akan bilang oh ya, kalau bukan Pentakosta tetap ada kejadian yang lain kan ya. Coba kita lihat Paulus ya. Paulus sendiri dia juga percaya, ya dia terima wahyu dari Tuhan, dia percaya, dia memanggil Tuhan, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan kan. Kita masih ingat siapakah engkau? Tuhan gitu. Kita bisa bilang bahwa itulah saat Paulus itu sungguh-sungguh bertobat. Paulus itu sungguh-sungguh percaya di dalam kejadian, di dalam saat dimana dia tuh menerima wahyu dari Tuhan, dari Yesus itu. Itu moment of repentance. Tetapi 3 hari demikian kemudian baru dia itu dibaptis, ya dibaptis. Tetapi saya mau kita tuh buka Alkitab kita. Saya mau kita membuka Alkitab kita ya. Coba kita perhatikan sendiri ya. Kesaksian Paulus ya ketika dia menerima wahyu di Kisah Rasul ya, itu dicatat 3 kali itu. Dicatat 3 kali. Pasal 9, ya, pasal 22, dan pasal 26. Ya. Pasal 9, pasal 22, dan pasal 26. Khususnya 22, kalau kita lihat ya, pasal 9 kita tahu lah ya kejadiannya di saat itu. Kalau di pasal 22, mulai dari ayat 14, ya, 22 ayat 14. Bentar ya. Paulus itu kan mulai jelaskan kan ya. Di situ ada seorang bernama Ananias, mulai dari ayat 12, seorang saleh menurut hukum Taurat, terkenal baik. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Saya kembali lagi ke ayat ke-9, pasal ke-9 maksudnya. Pasal ke-9, ayat 17, ketika Ananias ke rumahnya, yang menumpangkan tangannya ke Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan sekitar itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, di dalam 2 cerita ini, dalam 2 kesaksian ini, flow-nya tuh begini. Paulus itu menerima penglihatan, terima wahyu, dia buta. Habis itu Ananias yang datangi dia dan tumpang tangan ya dengan kata arti ya,
Ananias yang mengutus dia kan ya. Ananias itu yang mengucapkan pengutusan itu gitu. Ya, ini kan cukup jelas ya di pasal 9 dan pasal 22. Coba kita lihat pasal 26 ya. Kisah Rasul pasal 26 ayat 15 ya. Ketika Paulus menceritakan pertobatan dan panggilan dia ya. Ayat 15 Paulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat 16. "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kau perlihatkan kepadamu nanti." Bisa lihat nggak perbedaan di mana gitu? Perbedaan antara 9, 22 dan 26 itu di mana gitu? Ada yang mau jawab? Pak Charles, Pak, perbedaannya apa, Pak? Perbedaan di halaman, halamannya beda. Perbedaannya cukup jelas ya. Perbedaan adalah di pasal 9 sama pasal 22 yang memberi pengutusan itu Ananias gitu. Itu Ananias. Bukan Tuhan kan ya? Bukan Tuhan kan ya? Coba kita lihat pasal ke-9 ya. Ayat 5. "Siapakah engkau Tuhan?" Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Di sana baru apa yang akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kau perbuat ya. Ananias yang memberikan tahu kepada dia. Pasal 20 juga sama. Ananias yang memberikan komisi. Tetapi di pasal 26, ya, di pasal 26, ketika Paulus bersaksi, Tuhan sendiri yang berkata gitu. Tuhan memberikan pengutusan ini secara direct kepada Paulus. Yang saya mau tekankan di sini ya Bapak Ibu, kita bukan sedang mau eksposisi perbedaan 3 kesaksiannya Paulus di sini. Tetapi yang saya mau tekankan di sini dalam poin kita ya, terkait dengan tema kita adalah Paulus itu nggak membedakan pengutusan yang dia terima dari Tuhan di pasal 26 dengan pengutusannya Ananias. Ya, itu penting itu. Paulus nggak membedakan pengutusan yang dia terima di pasal 26 dari Tuhan dan juga pengutusan yang dia terima dari Ananias di pasal 9 dan pasal 22. Dengan kata lain, untuk Paulus ya, pertobatan dia, keselamatan dia, itu satu pengalaman. Itu bukan 2 pengalaman. Ya. Bukan Paulus itu percaya, baru dia diutus, ya. Bukan dia percaya, dibaptis, baru dia diutus. Ya. Tetapi untuk Paulus, dia percaya, diutus dan dibaptis, itu semua tuh satu pengalaman. Dia nggak membedakan. Walaupun kesaksiannya beda kan ya. Tapi sekali lagi, yang saya mau tekankan ya, sekali lagi, bahwa untuk Paulus is one single experience. Satu pengalaman yang utuh. Ya. Nggak dibeda-bedakan tahap. Nggak bilang, oh saya percaya dulu, langsung Ananias datang kepada saya dibaptis, baru saya diutus. Nggak kayak gitu kan. Saya sudah diutus sebelum saya dibaptis oleh Ananias. Tuhan sudah bicara kepada saya, kamu akan diutus, kamu akan pergi. Seluruh pengalaman keselamatan Paulus itu one single experience ya. Satu, bahkan kita bisa cuma satu baptisan. Ya. Itulah kenapa nanti saya juga akan kutip Paulus lagi. Paulus yang bilang cuma ada satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, satu baptisan, satu. Untuk Paulus itu semua tuh satu. Jadi kita nggak bisa bilang ya, poinnya sekarang di mana ya? Poinnya adalah kita nggak bisa bilang bahwa cerita Paulus itu menunjukkan 2 tahap baptisan. Nggak bisa gitu. Karena untuk Paulus sendiri itu one. Itu satu pengalaman yang utuh. Ya. Poin ketiga. Mereka bilang, oh lihat, Cornelius. Ya. Cornelius di pasal 19 kan ya. Maaf, pasal 11. Ya. Petrus dan Cornelius ya. Sorry, di pasal 10. Ada seorang perwira namanya Cornelius, ia saleh. Ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mereka bilang, lihat, Cornelius juga orang percaya kan ya? Orang saleh lagi, orang benar. Ya. Tetapi dia orang percaya, tetap dia perlu dibaptis
oleh Roh Kudus ya, tetap 2 tahap gitu. Ya. Tetapi yang kita bisa responi adalah Cornelius tuh hanya percaya sampai batas tertentu gitu. Dia bukan sungguh-sungguh orang percaya di dalam pengertian sudah percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan, dia hanya orang yang percaya, dia hanya orang yang saleh di dalam pengertian Yohanes Pembaptis gitu. Dalam pengertian perjanjian lama, dia orang yang benar, dia yang percaya kepada Mesias, dia ada pengharapan terhadap Mesias. Ya, dia orang saleh, betul, dia percaya dalam hal ini, tapi dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Itulah kenapa ketika Petrus datang kepada Cornelius, Petrus harus mengabarkan Injil kepada dia gitu. Petrus harus berbicara tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi dia. Itu kayak seolah-olah Petrus tuh mau bicara kepada Cornelius, kamu berharap kepada Mesias, itu bagus gitu. Kamu percaya ada Mesias, percaya. Oke, good. Ya, kamu melakukan baik, kamu menunggu itu semua baik. Sekarang saya mau katakan kepada kamu, orang yang kamu tunggu-tunggu ini, Mesias yang kamu sungguh-sungguh percaya ini, adalah Mesias yang sengsara. Mesias yang sudah mati dan bangkit, Mesias yang adalah namanya Yesus Kristus itu. Dan ketika Petrus mengabarkan Injil, ketika Cornelius itu ngeh, siapa itu Yesus ya. Dia dibaptis oleh Roh Kudus gitu. Dia dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, dengan kata lain, ya, bahkan di dalam ceritanya Cornelius ya, pertobatan dia, ya, iman dia, ketika dia sungguh-sungguh percaya dan lahir baru, itu momen di mana Roh Kudus itu membaptis dia. Roh Kudus itu turun ke dalam dia. Sekali lagi, one single experience ya. Satu pengalaman yang sama. Satu pengalaman yang sama. Saya mau tambahkan ya. Di pasal 11, ya, ketika Petrus kembali ke Yerusalem, ada orang-orang golongan tertentu yang bersunat itu, ya, yang berselisih dengan dia, yang gak menyetujui dia, kok kamu baptisin orang-orang non-Yahudi sih? Dia belum bahkan, apalagi dia belum disunat dan seterusnya. Habis itu Petrus itu menjelaskan kepada mereka. Coba kita perhatikan ya. Pasal 11 ayat 15 sampai 17 ya. Ayat 15 sampai 17. Petrus itu katakan, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mereka itu siapa? Cornelius dan seluruh keluarganya. Sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Kuncinya di ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Petrus itu menerima karunia waktu mereka mulai percaya. When he believe. Ya. Karunia apa? Karunia Roh Kudus kan ya. Karunia itu karunia Roh Kudus kan, turunnya Roh Kudus kan ya. Jadi kapan bagi Petrus ya? Kapan dia itu menerima Roh Kudus? Ketika dia percaya. Ya, when he believe Jesus Christ. Ya. Petrus sendiri mengatakan bahwa ketika dia sungguh-sungguh percaya, itu saatnya dia menerima baptisan Roh Kudus gitu. Ya. Apakah baptisan Roh Kudus ini sinkron dengan kejadian Pentakosta? Ya, kemungkinan besar. Ya. Walaupun kita sudah bilang bahwa Pentakosta itu memang inaugurasi, nggak pernah terjadi, tapi juga bisa menjadi saat di mana Petrus itu sungguh-sungguh percaya kan ya. Bisa juga gitu. Kenapa nggak bisa dua kejadian terjadi dalam satu saat? Bisa juga kan. Saya lagi, poin yang penting di sini adalah bagi Paulus pengalaman dia itu single. Bagi Petrus ya, dia menerima Roh Kudus ketika dia itu percaya, bukan double ya. Bukan dia udah percaya dia tunggu lagi dan dia dibaptis Roh Kudus, bukan. Dia terima ketika dia tuh percaya. Yang terakhir ya, poin keempat ya. Kisah Rasul pasal 19. Ini juga satu bagian yang mereka pakai gitu. Mulai dari ayat pertama, kan di sana ada ditulis ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus menjajah daerah itu, di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya. Langsung mereka teologi Pentakosta mengatakan, lihat, ini kan dukungan Alkitab.
murid-murid di Efesus ya. Mereka adalah murid, tetapi mereka tetap perlu dibaptis. Two stage. Tapi yang kita harus sadari adalah bahwa di bagian ini yang disebut sebagai murid, ya sekali lagi bukan murid-murid seperti murid Yesus gitu. Murid-murid seperti apa? Murid-murid seperti Apolos. Ya. Ini jelas sekali. Ya. Coba kita lihat pasal 18 ya. Murid-murid seperti Apolos, pasal 18 ya. Ayat 26 ditulis bahwa Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Ya. Ayat 25 bahkan ya. Dia bilang, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kita bisa asumsi bahwa Apolos mendengarkan pengajaran Paulus. Apolos mendengarkan bahwa Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dialah yang lebih besar daripadaku. Tetapi Apolos ya, itu berhenti di Yohanes. Artinya apa? Artinya Apolos sendiri enggak menerima seluruh gambaran yang penuh gitu. Apolos itu murid, dia benar-benar murid. Cuman dia belum mengerti secara penuh, dia belum sungguh-sungguh dilahirbarukan dengan kalimat pakai terminologi kaum Injili ya. Itulah kenapa dia harus diajari lagi ya. Priscilla dan Aquila ya mendengarnya, mereka membawa Apolos dan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Tetap harus di replenish gitu ya, harus ditambahin lagi. Kamu nggak cukup, kamu hanya berhenti Yohanes, kamu harus mengenal gambaran lebih penuh lagi. Ini yang disebut murid ya. Dan Paulus di Efesus juga menemukan murid-murid yang sama. Itulah kenapa nggak heran mereka perlu ya menerima Roh Kudus, karena mereka belum sungguh-sungguh ngerti ya. Mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Dengan kata lain sekali lagi, di dalam Efesus pun murid-murid ini ketika mereka percaya baptisan itu turun dalam diri mereka. Dan yang kita harus tahu juga bahwa dalam Kisah Rasul, salah satu tujuan kenapa Lukas harus menulis kejadian-kejadian ini, dia tuh sangat mau menekankan bahwa hanya mereka yang memiliki Roh Kudus itu dimiliki Tuhan gitu. Hanya mereka yang memiliki Roh Kudus, hanya mereka yang sungguh-sungguh bagian dari gereja, itu baru umat Tuhan. Harus ada Roh Kudus. Orang yang nggak memiliki Roh Kudus, ya, itu di luar Tuhan. Itu yang Lukas sendiri mau tekankan. Jadi secara konklusi ya, kita udah bahas semua ayat-ayat yang mereka sering pakai gitu. Ya. Kita bisa lihat bahwa di dalam Kisah Rasul sendiri pun nggak ada gambaran two-step proses gitu. Nggak ada gambaran bahwa kita tuh percaya, setelah percaya kita tuh dibaptis. Ya. Percaya dan baptis Bapak Ibu Saudara sekalian itu satu pengalaman yang utuh gitu. Orang yang percaya adalah orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Itu bukan dua hal yang berbeda. Ya. Sekali lagi saya mengutip Paulus di Efesus ya. One body, one spirit, one Lord, one faith, one baptism. Ya. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa gitu. Satu baptisan, ya, satu baptisan. Yang kita harus mengerti adalah yang namanya baptisan. Kita nggak terlalu masuk ke dalam teologi atau nggak doktrin baptisan ya Bapak Ibu sekalian, tapi bisa tekankan beberapa prinsip, yaitu adalah ketika kita percaya, ketika kita dilahirbarukan, itu yang kita sebut yang lahir baru ya. Lahir baru juga ya sekali lagi ya, nggak semua orang sadar kapan dia dilahirbarukan, jadi dia berbaru. Mungkin itu satu proses yang dia sendiri nggak begitu jelas sadarinya gitu. Tetapi
ketika kita dilahir barukan, lahir baru adalah baptisan Roh Kudus gitu. Baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini spiritual baptism, baptisan roh ini itu nggak bisa dipisahkan dengan baptisan air. Ketika kita bilang ada baptisan Roh Kudus, ya, baptisan roh, spiritual baptism, dan juga adalah baptisan air yang kita lakukan secara jasmani, itu bukan dua baptisan, itu satu baptisan, one and the same. Ya. Ini sekali lagi kita sedikit pakai prinsip paradoks gitu ya. Tetapi ini kesaksian Alkitab. Ya. Baptisan Roh Kudus, baptisan roh, sama baptisan air itu satu baptisan yang sama. Kenapa kita bisa bilang sama, Bapak Ibu sekalian? Karena kita tahu keselamatan, yang namanya keselamatan, itu bukan hanya saya dulu orang berdosa, dan sekarang saya diampuni dosa saya gitu. Ya. Itu bukan seluruh gambaran keselamatan kan ya. Tetapi gambaran keselamatan yang kita dapat di dalam perjanjian baru adalah kita hidup di dalam kegelapan, kita orang berdosa, kita terputus dengan Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari kegelapan, dari dosa kita untuk kemana? Nggak berhenti di sana loh. Tuhan tuh bukan cuma sini keluar, ya kamu dulu kotor, sini najis, sini sekarang keluar kemana? Ada tujuannya. Keselamatan tuh ada tujuannya. Tujuannya kemana? Kita diselamatkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Itulah kenapa kita selama-lamanya bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena kita bagian dari tubuh Kristus. Kita dikeluarkan dari dunia, masuk ke dalam tubuh. Ya, masuk ke dalam tubuh. Itulah kenapa kita bisa tekankan sekali lagi. Kenapa? Maksudnya itu aku. Ya. Karena, ini kita ini kita bisa bilang bahwa ya ini kita sungguh-sungguh percaya lah ya, kita dilahir barukan gitu, spiritual, kita lahir baru ya. Ini kasar sekali ya teologinya, kasar sekali ya, lahir baru, tapi jangan lupa ya, kita lahir baru untuk dimasukkan kepada tubuh Kristus ya. This is where water baptism comes in. Ya. Baptisan Roh Kudus, ya. Baptisan air. Ya. Kita tahu baptisan air itu bukan satu syarat untuk kita selamat kan ya. Orang dibaptis air atau nggak dibaptis air itu nggak menentukan dia selamat atau enggak gitu. Tapi kenapa baptisan air itu penting? Kenapa ini bukan hanya satu simbol yang kosong yang nggak ada bermakna? Karena baptisan air adalah sakramen Tuhan, adalah pekerjaan Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Itulah kenapa baptisan air adalah satu komitmen yang sangat besar. Karena sekarang kita mengakui, bukan cuma kita proklamasi, oh saya orang Kristen gitu, oh ya saya sudah percaya, bukan cuma demikian gitu. Ya. Tapi kenapa harus dibaptis dengan air? Kita di saat yang sama, kita mengerti, saya diselamatkan untuk apa? Saya diselamatkan untuk masuk ke dalam tubuh Kristus. Kenapa saya bisa bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya? Karena saya adalah anggota tubuhnya. Ya. Baptisan air, itu pentingnya tuh di sana. Itulah kenapa kita juga membaptiskan anak kecil kan. Anak kecil yang belum mengerti apapun, kita juga baptiskan mereka. Kenapa? Karena baptisan air juga adalah pekerjaan Tuhan, membawa orang masuk ke dalam komunitas tubuh Kristus. Ya. Itu juga pekerjaan Tuhan. Itu juga ada anugerahnya. Ya. Sekali lagi saya mau tekankan di sini ya. Ini emang ada sedikit mistiknya, ada sedikit kebingungannya. Saya mau tekankan adalah baptisan roh, ya, ya, yang adalah yang melahir barukan kita, sama baptisan air yang kita lakukan, yang kita terima secara jasmani, itu one single baptism, itu nggak terpisah. Ya. Kalau orang hanya bilang, oh saya sudah percaya, saya sudah lahir baru, ya. Tetapi dia nggak mau dibaptis air. Dengan kata lain, dia nggak mau berkomunitas menjadi anggota dari tubuh Kristus. Dia sama sekali belum dibaptis gitu. Ya, ini kita harus jelas ya. Orang bisa bilang, oh saya sudah lahir baru, saya sudah percaya. Tetapi dia nggak mau dibaptis air, dia nggak mau beranggota, dia nggak mau berelasi dengan
tubuh Kristus dengan gereja, dia nggak mau menjadi bagian dari gereja, itu artinya dia sama sekali nggak pernah dibaptis, nggak ada baptisan roh dalam diri dia. Sama-sama ya. Orang yang bilang, oh saya sudah dibaptis air, saya sudah di gereja, tetapi nggak sungguh-sungguh dilahir barukan, nggak sungguh-sungguh percaya, ya, nggak sungguh-sungguh bertobat, nggak sungguh-sungguh mengakui dosa dia dan hanya berteriak dan minta tolong dari Yesus dan Yesus saja. Ya. Itu juga berarti dia sama sekali nggak dibaptis. Baptisan airnya tuh nothing gitu, nothing. Ya. Kalau kita hanya tekankan ini, itu bukan baptisan. Kalau kita hanya tekankan ini, itu juga bukan baptisan. Ya. Karena apa? Karena sekali lagi, hanya ada satu baptisan itu. One and the same. Ya. One package. Ya. Bukan dua tahap, bukan dua langkah, tapi satu baptisan, baptisan roh, baptisan air. Ya. Itu dua, tetapi itu juga satu, ya, dua dan satu. Oke, jadi mungkin di saat ini saya mau bikin konklusi, kita mau kritik, kita mau refleksi terhadap gerakan Pentakosta khususnya di dalam gelombang yang pertama dan kedua. Sekali lagi saya mau ulangi lagi, gerakan ketiga Pentakosta yaitu gerakan karismatik sangat-sangat berbeda, ya. Sangat-sangat berbeda. Bahkan saya percaya mungkin hari ini, mungkin orang-orang karismatik nggak mau berkata bahwa mereka adalah Pentakosta gitu kan. Saya nggak tahu, saya nggak pernah tanya orang karismatik gitu, tapi mungkin kayaknya orang karismatik hari ini nggak akan mengakui bahwa mereka adalah cucu dari Pentakosta gitu. Kayaknya mereka akan bilang bahwa mereka ada blessing sendiri, ya. Mereka ada tradisi sendiri. Mereka mulai dari titik yang berbeda gitu. Mungkin banyak aliran karismatik menunjuk kepada Toronto Blessing misalnya sebagai permulaannya, tapi kalau kita cek sejarahnya dengan jelas ya, karismatik itu gelombang Pentakosta, itu gelombang Pentakosta, tapi berbeda sekali. Oke, sekarang kita bikin refleksi ya. Ada 3 poin ya, 3 poin yang saya mau kita sama-sama renungkan gitu. Ketika kita meresponi gerakan Pentakosta, kita pasti pertama-tama ya, jangan mulai dari kritikan dulu ya. Jangan mulai dari kritikan dulu. Kita pasti bisa kritik, ya. Pasti bisa kritik, dan kita juga nggak takut untuk mengkritik itu. Tetapi yang pertama-tama yang saya mau tekankan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, adalah kita nggak bisa menyebut gerakan Pentakosta sebagai gerakan setan gitu. Itu jauh-jauh dari kebenaran, jauh dari apa yang sebetulnya itu terjadi gitu. Gerakan Pentakosta itu bukan satanik gitu. Gerakan Pentakosta itu bukan bidat ya, bahkan bisa bilang bukan bidat gitu ya. Mereka juga percaya kepada Kristus. Mereka percaya kepada Kristus gitu. Ya. Mereka juga menyebut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Kita juga bisa lihat di dalam gerakan mereka sendiri juga ada self-kritik ya. Self-kritik. Ya. Mereka juga tahu ada kesalahannya mereka. Orang-orang seperti Gordon Fee, ya, dia juga menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus yang dimengerti oleh Pentakosta itu mungkin berbeda dengan baptisan Roh Kudus yang di dalam Alkitab. Baptisan Roh Kudus dalam Alkitab itu one single event, itu lahir baru, ya, kelahiran baru. Berbeda dengan apa yang kalian semua katakan gitu. Jadi menurut saya ini poin yang penting ya. Di dalam gerakan Pentakosta ada koreksi itu, ada pertumbuhan, dan ini sungguh-sungguh adalah tanda Roh Kudus itu bekerja. Orang bisa introspeksi. Gereja bisa terus-menerus bertobat, introspeksi, mau diubah, mau berubah, ya, bisa terima kritikan. Itu sungguh-sungguh adalah tanda di mana Roh Kudus sedang bekerja dalam gereja itu atau dalam gerakan itu. Gitu. Dan itu juga sungguh-sungguh terjadi di dalam Pentakosta. Jadi saya sekali lagi, saya nggak bisa bilang, dan saya nggak mau kita juga semua berkata bahwa gereja Pentakosta itu, gerakan Pentakosta itu gerakan bidat gitu. Di dalamnya apakah ada orang-orang bidat? Pasti ada. Dan itu sama, dalam gerakan reform juga ada yang bidat kan ya. Juga ada bidat, nggak semuanya tuh sungguh-sungguh ada lalang dan gandum kan. Itu fakta realita Alkitab. Di gereja ada lalang dan gandum. Di dalam tradisi reform juga ada yang bidat. Jadi kita bukan bilang partikular, tapi kita secara gerakan. Mereka bukan gerakan yang bidat. Yang berikutnya, ya. Walaupun kita bisa memperdebatkan, oh ya Roh Kudus itu 1 langkah atau 2 langkah dan seterusnya. Tapi ada satu fakta yang benar-benar kita harus hadapi ya Bapak Ibu. Faktanya adalah jutaan orang
jutaan orang dari seluruh dunia, itu mereka memberikan kesaksian bahwa mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus gitu. Ya. Kita setuju nggak setuju? Kita bisa memperdebatkan teologi mereka satu langkah, dua langkah. Ya. Mereka sungguh-sungguh jutaan orang. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Poin bagi kita yang penting adalah begini. Kalau kita mengakui hanya ada satu baptisan. Kalau kita mengakui hanya ada satu baptisan. Dan bukan dua baptisan. Dan kita terima fakta di mana bahwa jutaan orang itu mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Secara implikasi. Secara implikasi adalah apa? Implikasi adalah, ini artinya, jutaan orang itu yang berada di dalam gereja masing-masing di saat itu. Jutaan orang secara global itu. Dari perspektif kita, mereka bukan sungguh-sungguh adalah orang yang sudah percaya. Dari perspektif kita ya, mereka adalah orang yang belum sungguh-sungguh lahir baru. Mereka bukan mengalami second blessing. Mereka bukan mengalami tahap kedua dari baptisan Roh Kudus, bukan. Dari tahap kita, kalau dari perspektif kita, kalau mereka sungguh-sungguh, kalau kita anggap mereka jujur, mereka sungguh-sungguh mengalaminya, mereka nggak bohong, dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus dari perspektif kita, dan kita anggap bahwa hanya ada satu baptisan, artinya kamu dulu belum lahir baru. Kamu dulu belum lahir baru. Itulah kenapa kamu ada pengalaman baptisan Roh Kudus ini, karena kamu sungguh-sungguh dulunya kamu belum mengenal Tuhan. Ya. Dan ini fakta yang sedih kan ya. Fakta yang sedih. Sedihnya di mana? Bahwa jutaan orang Kristen secara global, dari Cina sampai Amerika, sampai Brasil, sampai manapun, ini fenomena global bahwa orang-orang Kristen di gereja, ya, mereka tuh nggak lahir baru. Gitu. Ya. Mereka tuh belum lahir baru. Ya. Jadi di dalam fakta ini, di dalam fenomena ini, Bapak Ibu terus kalian, salahnya di siapa gitu? Salahnya di siapa? Salahnya di gereja atau salahnya di pribadi gitu? Ya, ini perlu kita renungkan terus ya. Jutaan orang itu belum lahir baru di seluruh dunia yang berada di gereja. Ini kan orang-orang Pentakosta kan bukan dari non-Kristen menjadi Kristen kan. Mereka tuh banyak kan ya yang dari aliran-aliran gereja-gereja Injili, gereja Metodis, mereka yang mengalami baptisan Roh Kudus. Faktanya ya, mereka tuh belum lahir baru gitu. Sekarang saya mau tanya gitu. Salahnya itu di mana? Mereka sendiri yang keraskan hati, mereka sendiri benci Tuhan, atau salahnya di gereja? Oh ini perlu kita terus, ini PR kita ya. Perlu kita terus renungkan gitu. Yang saya mau tekankan adalah mereka itu obviously, mereka tuh secara jelas ya, mereka tuh bukan lalang gitu kan. Ya. Mereka kan kita tahu sekali lagi ada lalang dan gandum gitu. Ketika mereka akhirnya bisa lahir baru dan percaya, itu artinya mereka tuh bukan lalang gitu. Mereka tuh umat Tuhan. Mereka sungguh-sungguh umat Tuhan yang dipredestinasikan oleh Tuhan. Tetapi di dalam gereja mereka nggak percaya gitu. Mereka sungguh nggak lahir baru. Ya. Sekali lagi, problemnya itu di mana? Kenapa bisa demikian gitu? Ya. Ini gerakan Pentakosta yang mengingatkan kita sekali lagi ya, bahwa gereja Injili, gereja established, gereja tradisional, gereja ortodoks ya, perlu sungguh-sungguh perlu banyak refleksi gitu. Ya. Perlu banyak refleksi. Kenapa harus melewati gerakan Pentakosta yang ajarannya begitu banyak kesalahan, ya, baru orang merasa ditantang untuk harus menerima Roh Kudus. Baru orang tuh harus sadar bahwa dia tuh belum sungguh-sungguh mengenal Kristus. Itu sebetulnya kan poin dari baptisan Roh Kudus kan. Baptisan Roh Kudus dari Pentakosta mengatakan bahwa kamu sudah percaya, tapi kamu belum sungguh-sungguh percaya. Kamu belum sempurna gitu. Ya. Kamu belum sungguh-sungguh menerima secara penuh. Ya. Ya, kamu coba introspeksi, belum ada baptisan Roh Kudus kan? Dan mereka bilang iya gitu. Ya. Mereka bilang iya, belum terima. Mereka nggak sungguh-sungguh mengenal. Kenapa harus melalui gerakan Pentakosta ini? Baru orang bisa sadar bahwa dia belum sungguh-sungguh terima. Gitu.
dia belum sungguh-sungguh percaya. Dan melalui gerakan Pentakosta ini baru mereka ditantang gitu, ya, ditantang untuk terima, ditantang untuk memikir ulang lagi sebenarnya, memikir ulang lagi bahwa mungkin mereka belum sepenuhnya mengenal Tuhan gitu. Itu yang terjadi dalam gerakan Pentakosta gitu. Jadi apakah ini salahnya mereka? Yang bisa saja di antara mereka ada yang dari dulu keraskan hati, mereka nggak mau, ya mereka ada kesempatan mereka ikut gerakan ini, mereka mau percaya. Tapi saya percaya juga banyak yang bukan mereka mengeraskan hati gitu, tapi mungkin dalam gereja-gereja Injili sendiri, mereka tuh merasa aman, atau merasa nyaman, atau emang gerejanya itu udah udah mengabaikan Alkitab atau sibuk dalam hal apa, saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu lah ya. Banyak sekali alasannya ya, mereka mungkin ya sibuk organisasi atau misi atau whatever gitu lah, whatever, social cause, social concern, whatever ya. Sampai orang-orang di dalamnya tuh bahkan nggak sungguh-sungguh sadar bahwa bahkan nggak pernah mempertanyakan diri mereka bahwa mereka udah sungguh-sungguh lahir baru atau belum, bahwa mereka apakah mereka sungguh-sungguh percaya atau enggak gitu. Tapi kayak ya diasumsi ya kamu udah orang Kristen, ya kita semua orang Kristen, mayoritas orang Kristen, orang Eropa orang Kristen, Amerika orang Kristen, ya sudahlah kita semua orang Kristen. Tapi apakah sungguh-sungguh sudah terima? Itu nggak terjadi gitu. Itu nggak terjadi. Saya bukan bilang itu nggak bisa terjadi, tetap bisa terjadi. Gerakan Injil itu bukan gerakan yang dibuang, itu bukan gerakan sampah. Gerakan Injil itu juga bisa menyatakan bisa melakukan hal yang sama. Tetapi faktanya adalah sekali lagi jutaan orang yang nggak disadarkan gitu. Apakah mereka sungguh-sungguh sudah terima atau enggak? Dan itu disadarkan kapan? Ketika mereka berinteraksi dengan baptisan Roh Kudus, Pentakosta. Ya, harap ini bisa menjadi perenungan kita selanjutnya ya. Ya pastinya ya Bapak Ibu, saudara sekalian ya. Ada poin yang lain yang masih kita bisa renungkan ya. Ada dua lagi secara khusus, habis saya mau berhenti. Yang kita bisa apresiasi dalam gerakan Pentakosta adalah mereka tuh sungguh-sungguh mau ada semangat untuk mau menghidupi narasi Alkitab itu. Itu satu semangat yang kita harus apresiasi. Mungkin sekali lagi ya, mereka di dalam gereja ortodoks kering atau apa, saya nggak tahu lah ya. Saya nggak bisa baca setiap gereja kondisinya bagaimana, tetapi kita harus bisa apresiasi bagaimana mereka tuh sungguh-sungguh mau mencoba menghidupi Alkitab gitu. Bagaimana? Dengan menghidupi Kisah Rasul, dengan menghidupi cerita yang terjadi dalam Kisah Rasul secara letter luck. Kita pasti nggak setuju bahwa mereka tuh mau secara letter luck menghidupi gereja mula-mula. Itu bukan cara kita membaca Alkitab, tetapi kita tetap bisa apresiasi perjuangan mereka untuk mau sungguh-sungguh hidupi. Satu api yang mendorong mereka untuk mau menghidupi apa yang mereka percaya, apa yang mereka baca dalam Alkitab. Itu mungkin yang mereka nggak temukan dalam gereja-gereja Injili. Itu mungkin yang mereka nggak temukan dalam gereja-gereja Metodis. Itulah kenapa mereka juga bisa terbakar. Saya sudah percaya, oh ya mungkin gerejanya sudah menjadi gereja moralitas atau gimana. Oh ya saya ini iya, ini enggak, ya ini saya taat, ini enggak taat. Tapi dalam gerakan Pentakosta, undangannya adalah sini ikut, datang, kita mau menghidupi Alkitab gitu. Kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh mau menjalani firman Tuhan. Ya dengan apa ya? Dengan Kisah Rasul. Itu perjuangan ini harus kita apresiasi gitu. Walaupun bentuknya kita sama sekali tolak. Ya. Kita sama sekali tolak. Yang terakhir pasti ya kita juga bisa mengkritik mereka secara negatif lah ya. Banyak sekali kritik negatif yang kita bisa lontarkan kepada mereka, yang saya percaya kita semua juga sudah sangat familiar lah ya. Selalu membandingkan mujizat, ya. Hanya baca Kisah Rasul, nggak aplikasikan kitab-kitab yang lain, hanya menekankan Roh Kudus, bagaimana dengan pribadi Yesus, bagaimana dengan pribadi Bapa, perannya itu di mana, bagiannya porsinya itu di mana. Mereka memperhatikan bahasa roh sebagai tanda, tapi bagaimana dengan kekudusan gitu ya. Bagaimana dengan kekudusan, apa kamu tekankan ini juga pekerjaan Roh Kudus, namanya juga Roh Kudus ya, kamu harus hidup bermoral kudus gitu, tapi mana kekudusan kamu gitu.
kamu punya kudus itu cuma bahasa roh, tapi itu nggak cukup. Ya, itu nggak cukup. Akhirnya juga tanda bahasa roh ini ya, membuat mereka tuh sombong, membuat mereka tuh merasa dirinya tuh lebih superior dari gerakan-gerakan yang lain, ya denominasi yang lain, karena mereka tuh nggak bisa bahasa roh, saya tuh bisa. Mereka jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ya. Kita tuh bisa kritik mereka. Ya. Kita juga tahu bahwa gerakan Pentakosta itu juga bisa bilang lebih eksklusif lah, lebih terputus dengan denominasi yang lain gitu. Karena apa? Karena mereka anggap dirinya itu superior. Mereka tuh bisa bahasa roh, orang lain tuh nggak bisa. Kalau kamu mau menjadi selevel saya, ya kamu harus bisa bahasa roh juga gitu. Ya, mereka juga jatuh dalam dosa kesombongan. Seterusnya, tapi saya pikir kritikan negatif sekali lagi ya, kita udah dengar banyak. Tapi poin yang pertama, yang kedua khususnya, mungkin saya pikir kita harus lebih renungkan lagi ya. Bahwa gerakan Roh Kudus itu dipakai dalam kedaulatan Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan, saya bukan bilang bahwa ini gerakan sungguh-sungguh 100% dari Tuhan gitu. Saya bukan Tuhan, tapi setidaknya gerakan ini bisa dipakai oleh Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan untuk menyadarkan orang bahwa mungkin saya belum mengenal Tuhan gitu. Mungkin saya belum sungguh-sungguh menerima Tuhan. Itu nggak terjadi di dalam gereja-gereja established di zamannya mereka. Ya. Dan yang kedua adalah mereka sungguh-sungguh semangat untuk menghidupi Alkitab, dan saya pikir ini juga harus menjadi semangat kita, walaupun di dalam bentuk yang harus totally different, berbeda dengan apa yang mereka jalankan. Harap hari ini bisa memberkati kita. Kita akan berhenti di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur atas renungan yang kami sudah bisa lakukan. Kiranya apa yang kami bisa pelajari sungguh-sungguh bisa membawa kami untuk lebih mengenal kehendak-Mu, mengubah kami untuk menjadi murid-Mu, anak-Mu, umat-Mu, yang bisa sungguh-sungguh menjalankan keseluruhan Alkitab, bisa menjalankan dan meresponi segala sesuatu hal yang terjadi dengan hikmat Alkitab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.